Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar, tetap aktif, selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Semoga materi sebelumnya kalian masih ingat ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang seni rupa 3 dimensi dan pameran. Nah, melanjutkan materi terdahulu tentang seni rupa 2 dimensi, kali ini langsung aja kita mulai ke materi seni rupa 3 dimensi dan pameran. Mungkin di materi sebelumnya kita sudah ada sedikit membahas tentang materi seni rupa 3 dimensi. Apa sih materi seni rupa 3 dimensi itu? Nah, seni rupa 3 dimensi itu yang jelas dia memiliki 3 dimensi yang biasanya disebut memiliki panjang, memiliki lebar, dan tinggi. Seni rupa 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi, atau memiliki ruang ketiga berupa kedalaman. Bisa juga disebut memiliki volume. Nah, berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dari satu sisi atau permukaan saja, karya seni rupa 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Begitu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas apa saja sih contoh-contoh seni rupa 3 dimensi itu. Nah, di sini ada beberapa kelompoknya. Yang pertama yaitu seni patung. Seni patung ini merupakan karya seni rupa yang diciptakan dari bahan bervolume. Contoh misalnya batu. Nah, kemudian batu ini nanti dipahat, kemudian atau misalnya seperti bahan semen itu dicetak untuk membentuk salah satu karya yang diinginkan, yaitu seni patung yang misalnya ingin membuat patung kucing atau membuat patung manusia atau membuat patung hewan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah seni instalasi. Apa itu karya seni instalasi? Karya ini yaitu karya yang memanfaatkan ruang dan tidak membedakan seni berdasarkan dimensinya. Nah, maksudnya di sini seni instalasi itu dia dapat terdiri dari beberapa karya seni, baik itu karya yang termasuk karya seni, karya non seni, bahkan karya seni rupa 2 dimensi pun dapat terlibat dalam karya seni instalasi ini. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia berupa karya-karya pajangan yang nanti di dalamnya tergabung ada patung, ada benda-benda misalnya seperti pot bunga, ada tanaman, kemudian ada juga berupa lukisan. Nah, kemudian benda-benda seni atau non seni tadi itu membutuhkan pemasangan atau instalasi, kemudian ditata sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu seni arsitektur. Arsitektur adalah seni membuat bangunan hingga ke lingkungan sebagai sarana maupun prasarana kehidupan manusia. Nah, seni arsitektur ini tercipta dan dia akan membuat sebuah karya yang meliputi segala keperluan manusia dalam segi bangunan yang meliputi beberapa aspek. Baik itu dia akan membuat bangunan sebagai tempat istirahat dan berlindung ataupun sebagai tempat untuk beraktivitas. Maksudnya di sini tempat beristirahat itu seperti rumah, intinya tempat tinggal. Kemudian untuk beraktivitas itu misalnya seperti kantor, misalnya membuat gedung dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu seni kriya. Nah, seni kriya ini mungkin kalian sudah mengenal ya. Mungkin seni kriya itu merupakan seni kerajinan tangan yang kebanyakan dibuat sebagai alat terapan yang membantu kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti cangkir atau teko yang biasanya dibuat dari tanah liat, atau misalnya furniture seperti meja, kursi dan sebagainya. Kemudian untuk benda-benda seni misalnya seperti wayang golek, yaitu wayang yang seperti boneka itu dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh seni-seni
hasil dari seni kriya yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tergolong sebagai kategori terapan. Kemudian yang kelima yaitu karya seni environmental art atau seni lingkungan. Apa sih itu seni lingkungan? Mungkin baru pertama kali ya kalian mendengar environmental ini. Nah, environmental ini yaitu suatu wahana besar yang terintegrasi di sebuah lingkungan. Maksudnya apa? Dalam sebuah tempat tertentu, misalnya ada lokasi tertentu, dia dibangun wahana-wahana kesenian yang dia memiliki hubungan satu wahana dengan wahana yang lain. Dia sebagai satu kesatuan yang dirancang sedemikian rupa menarik dan tentunya unik ya. Contoh misalnya di sana misalnya seperti Taman Mini Indonesia Indah. Mungkin yang sudah pernah ke sana akan tahu ya, di sana itu ada ibaratnya adalah miniaturnya Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah itu di sana wahananya, setiap wahana ada misalnya rumah adat setiap provinsi, ada area bermain anak-anak, ada museum-museum dan sebagainya. Nah, semua itu didirikan di dalam satu lahan, yaitu lahan di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi setiap orang bisa berpindah-pindah tempat dari satu wahana ke wahana yang lain, yang mana di situ tujuannya adalah selain untuk hiburan, kemudian mengenalkan kebudayaan daerah, tentunya tujuannya adalah untuk edukasi tentunya atau pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis karya seni rupa 3 dimensi. Ini tentunya ada aspek yang membatasi ya. Bila kita membahas tentang jenis, tentu kita akan dibatasi beberapa aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Nah, fungsi dalam karya seni rupa ini, karya seni rupa 3 dimensi, dia akan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu karya seni rupa terapan atau biasanya disebut dengan applied art. Nah, apa saja contohnya applied art ini? Kalian bisa bayangkan sendiri benda-benda yang biasanya atau seni rupa atau karya seni yang biasanya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah ada membahas sedikit, sudah ada membahas tentang karya seni yang bisa digunakan untuk kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya teko dari tanah liat, itu adalah hasil seni kriya. Atau cangkir dari tanah liat. Kemudian dari benda furniture, misalnya seperti meja atau kursi. Misalnya meja dari bambu, kursi dari bambu, atau misalnya dari kayu jati, atau kursi dengan ukiran-ukiran dan sebagainya. Terus yang berikutnya seni rupa murni atau fine art. Apa saja? Nah, fine art ini adalah benda-benda yang dia tidak diperuntukkan, dia tidak diperuntukkan untuk kegiatan sehari-hari atau untuk aktivitas, tapi dia fungsinya sebagai benda pajang. Contoh misalnya seperti patung. Jadi benda seni rupa murni ini dia berupa benda yang hanya untuk dipajang. Terus misalnya seperti pot bunga. Dia memang bisa dipakai, tapi dia fungsinya adalah untuk dipajang. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan tema atau gagasan pokoknya. Tema tidak selalu tampak secara kasat mata atau eksplisit, justru malah lebih tampak secara tersirat atau implisit. Nah, jadi tema dalam sebuah karya seni rupa 3 dimensi itu tidak selalu apa yang dapat kita lihat itu adalah tema yang disampaikan. Misalnya saja tema lingkungan secara kasat mata itu dapat diidentifikasi dengan misalnya ada objek-objek benda
misalnya ada gambar, ada patung-patung hewan, ada ada patung tanaman misalnya, atau ada bentuk-bentuk pemandangan yang secara langsung kalian bisa melihatnya. Nah, sedangkan tema secara implisit atau tersirat itu tidak bisa nampak secara nyata melalui objek atau karyanya, tetapi kita harus memahami dulu maksud daripada penciptaan sebuah karya tersebut. Seperti itu. Tapi walau ada pesan implisit ataupun eksplisit, jadi ada pesan yang tadi bisa dilihat secara langsung ataupun kita harus memahami dulu. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh setiap seniman itu tentunya pasti sama. Dia tentunya ingin menyampaikan sebuah pesan, baik itu pesannya secara langsung melalui karyanya atau melalui daya berpikir si penikmat seninya, seperti itu. Nah, untuk pembahasan materi seni rupa 3 dimensi kali ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu tentang materi pameran ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga materi seni rupa 3 dimensi ini bermanfaat. Bila ada salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu materi pameran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.